Shalom Jemaat Tuhan. Pada PIK kali ini saya berikan tema Roh Kudus versus roh-roh jahat. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus kuasai tutur kata dan sikap hambamu sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang menontonnya, kami dibimbing oleh roh yang sama, itu roh kebenaran. Roh Kudus. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus versus roh-roh jahat. Yang terambil dalam Matius 7 ayat 15-18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, menyamar. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita lihat gambar ini. Gambar serigala, 2 ekor serigala. Tapi yang ini lain. Dari kumpulan domba itu ada ekor serigala yang menyamar. Menyamar. Ya. Itu jelas salah satu misi daripada nabi-nabi palsu yang datang kepada umat Tuhan dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka lah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar lagi. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Menyamar. Kesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Iya, kita lihat gambar ini. Ini tentang seorang tokoh. Dia katakan, dia bilang pada suatu saat satu malaikat, dalam tanda kutip ya, satu malaikat datang kepadanya memberi kitab. Yang kemudian menjadi dari bahasa lain ya, diterjemahkan gitu ya. Itu diberikan oleh satu malaikat dalam tanda kutip. Lalu orang itu setelah jadi nabi bagi umatnya, kemudian orang itu mempunyai lebih dari 40 istri. Lebih dari 40 istri. Jadi dari buahnya lah kita bisa menilai apakah orang itu sungguh-sungguh nabi Tuhan atau nabi palsu. Ya. Untuk menolong umatnya agar tidak disesatkan, Roh Kudus memberi karunia membedakan roh. Ada salah satu karunia Roh Kudus yaitu karunia membedakan roh. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Membedakan bermacam-macam roh. Untuk mendapat karunia membedakan roh itu ada 2 cara. Ada 2 cara untuk mendapat karunia membedakan roh. Pertama, cara pertama langsung dibimbing oleh Roh Kudus. Langsung dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Misalnya hati orang itu dibuat tidak damai mengikuti ajaran tersebut. Jadi hati seorang umat Tuhan rasa tidak damai karena yang diajarkan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi itu cara pertama. Ya. Dan cara kedua adalah melalui pembelajaran firman Tuhan yang sistematis dan rutin. Jadi kalau seorang umat Tuhan belajar firman Tuhan secara sistematis dan rutin, maka Roh Kudus akan memberikan dia hati yang semakin peka, membedakan mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak. Ya. Kepekaan rohani yang didapat dari pembelajaran firman Tuhan yang sistematis dan rutin. Ya, umat Tuhan perlu terus belajar firman Tuhan. Nggak boleh mandek, nggak boleh statis. Tapi umat Tuhan perlu terus belajar firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh, gak main-main. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Oke. Umat Tuhan perlu dibimbing oleh orang-orang yang lebih paham secara benar dalam firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan sebagian orang untuk terus belajar firman Tuhan. Sehingga mereka mungkin sudah tulis buku atau sudah khotbah kemana-mana. Mereka belajar dari firman Tuhan lebih dahulu dan lebih banyak. Mereka itu yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pembimbing firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Di berbagai local church, ya, di berbagai gereja lokal, ya, atau persekutuan. Ya. Ini satu prinsip umum ini. Prinsip umum dalam bahasa Inggris dikatakan the more you learn, the more you know the differences. Semakin engkau belajar banyak, semakin engkau peka akan perbedaan. Semakin engkau belajar banyak, semakin peka engkau akan perbedaan. Kalau semua orang berkata, oh semua ajaran sama, itu hanya menunjukkan bahwa orang itu belum belajar apa-apa. Tapi semakin seorang belajar banyak, semakin peka akan perbedaan. Ya. Seperti seorang montir, dia sudah biasa menguasai satu merek mobil tertentu. Ya. Dia nggak usah banyak perbuatan, tapi dia dengar saja mesin itu bekerja, berfungsi, dan dia lihat ini kok kayaknya ada masalah. Karena semakin seorang belajar, semakin dia peka akan perbedaan. Ya. The more you learn, the more you know the differences. Ya. Nah, ada 10 perbedaan antara karya Roh Kudus dan roh-roh jahat. Secara singkat ya, ada 10 perbedaan antara karya Roh Kudus dan roh-roh jahat. Ya, Roh Kudus yang bagian kiri memimpin orang itu ke dalam hidup kudus. Namanya saja Roh Kudus. Sehingga orang yang dipimpin Roh Kudus akan hidup kudus. Atau dipenuhi Roh Kudus akan membimbing orang itu untuk hidup kudus. Namanya saja adalah Roh Kudus. Tapi roh-roh jahat lain. Membawa orang itu ke dalam hidup yang immoral. Immoral. Ya. Ada yang kehidupan seksnya tidak benar. Punya beberapa istri atau perempuan simpanan. Ya. Atau ada orang yang penyalahgunaan uang gereja, katanya penuh Roh Kudus tapi ternyata dia menyalahgunakan uang gereja. Ya, ada yang dalam bisnisnya atau dalam tugasnya dia melakukan pelanggaran dalam pajak dan sikap yang tidak benar lainnya. Ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus orang itu akan dipimpin untuk hidup kudus sesuai dengan namanya Roh Kudus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perbedaan Roh Kudus dan roh-roh jahat. Roh Kudus itu memberi dorongan orang itu untuk rajin belajar firman Tuhan. Namanya roh kebenaran. Maka kalau Roh Kudus menguasai, memenuhi seseorang, maka akan mendorong orang itu untuk rajin belajar firman Tuhan. Ingat ya, Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 33. Dan jangan lupa, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Tapi yang kedua, roh-roh jahat ini, mereka yang dikuasai roh jahat itu malas baca firman. Diganti dengan hal-hal yang sensasional atau kesaksian pribadi. Yang penting kesaksian lah. Yang penting hal-hal yang sensasional lah. Tapi bukan firman Tuhan. Malas dia baca firman Tuhan. Nah, kalau dengar khotbah, orang itu ngantuk. Malas dia belajar firman Tuhan. Ngantuk. Ya. Atau kalau sudah waktu yang khotbah, dia pergi untuk ngobrol. Atau pergi ke mall. Karena mungkin gerejanya ada di mall. Ya. Wah, udah waktu khotbah ya saya pergi ke mall saja. Ya. Baru kembali ke gereja kalau khotbahnya sudah selesai. Ya main lagi musik.
untuk pujian jemaat. Ya, jadi sekalian orang tertentu tuh malas belajar firman Tuhan. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus mendorong orang itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 16 ayat 14. Tuhan Yesus berkata apa? Ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Sebab ia, yaitu Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Tuhan Yesus, daripada Tuhan Yesus. Ya. Mengapa Roh Kudus memuliakan Yesus? Pertanyaannya. Ya. Karena Yesus sudah sangat dihina oleh manusia yang berdosa. Itu. Yesus sudah sangat dihina oleh manusia yang berdosa. Sehingga Roh Kudus melakukan tugas yang penting, yaitu memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya. Lalu orang yang dikuasai roh jahat, orang yang dikuasai roh jahat itu memuliakan diri sendiri, memuliakan prestasinya, atau memuliakan roh lainnya, bukan Roh Kudus, memuliakan roh lainnya. Ya. Ada ceramah tentang okultisme, tapi yang lebih ditonjolkan dalam ceramahnya bukan kuasa Roh Kudus, tetapi tentang hebatnya orang tersebut, pengkhotbah tersebut, pada waktu ketika ia masih berkanjang dalam ilmu gelap. Ya, dia berkata, saya sudah bertobat dari ilmu gelap waktu lalu. Tapi dalam khotbahnya berisikan hal-hal yang sepertinya ingin menyatakan kepada anggota jemaat, saya ini dulunya bukan orang sembarangan, saya ini orang hebat gitu ya. Jadi yang ditonjolkan adalah dirinya sendiri, keakuannya. Ya. Ada khotbah untuk show, misalnya tentang mujizat yang dilakukannya, ya. Bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan dirinya. Ya. Nah ini penting sekali. Tuhan Yesus itu selalu melakukan mujizat untuk memuliakan Bapa di surga. Lihat Yohanes 2:11, ketika air dijadikan sebagai anggur itu bahkan lebih manis daripada anggur sebelumnya, maka melalui mujizat itu Tuhan Yesus memuliakan Bapa. Jadi tujuan utama mujizat dilakukan adalah agar nama Bapa dimuliakan. Ya, itu yang ketiga. Oke, yang keempat, Roh Kudus itu mendorong seseorang untuk berkata benar. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Berkata benar. Tapi orang yang dikuasai roh jahat itu senangnya berkata dusta, bohong. Ya. Yesus berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ini tentang iblis ya. Iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Jadi orang yang dikuasai oleh roh jahat itu senangnya berdusta. Yohanes 8 ayat 44b. Ya. Ada orang tertentu yang klaim naik ke surga berkali-kali, ya. Tapi masalahnya nggak ada saksinya, dia cuma klaim dirinya sendiri. Nggak ada saksinya, yang kan harus 2-3 orang menjadi saksi ya. Bahwa memang apa yang diklaim itu benar. Tapi dia cuma klaim dirinya sendiri saja, nggak ada saksi. Ada yang bernubuat, tapi tidak tergenapi. Kalau nubuat tidak tergenapi, itu namanya lu buat-buat. Lu buat-buat. Kalau nubuat yang dari Tuhan, pasti tergenapi. Ya. Oke. Roh Kudus dan roh jahat, perbedaan kelima. Orang yang dikuasai Roh Kudus itu menghasilkan pengendalian diri, self-control. Ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Self-control, penguasaan diri. Tapi orang yang dikuasai roh jahat itu tidak dapat tidak dapat dikendalikan. 1 Korintus 14 ayat 32 dan 33. Karena roh untuk menyampaikan berita dari Allah dapat dikendalikan oleh orang yang menyampaikan berita itu. Dapat, ada self control. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan.
Jadi kalau orang berkata, saya dikuasai Roh Kudus, saya nggak bisa kontrol gerakan tangan saya. Ya, pemimpin pujian, pemimpin atau pengkhotbah sudah berkata kepada jemaat, tenang. Ya. Orang yang dikuasai Roh Kudus, cuma kalau dikuasai Roh Kudus akan tenang. Tapi kalau orang itu dikuasai oleh roh jahat, dia nggak bisa dikendalikan. Ya terus akan teriak-teriak gitu ya, ngamuk gitu ya. Jadi Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Dia terjemahan sehari-hari ya. Oke, yang keenam. Roh Kudus itu menolong orang itu untuk fokus pada firman Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Lihat Mazmur 1 ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bahasa Inggris dikatakan think about it day and night. Memikirkan tentang Taurat Tuhan siang dan malam. Ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan fokus pada firman Tuhan. Tapi orang dikuasai roh jahat mengosongkan pikiran seseorang dengan cara menyebutkan berulang-ulang perkataan yang enggak dimengerti. Diulang-ulang perkataan tidak dimengerti itu diulang-ulang akhirnya jadi kosong pikirannya. Ya. Lalu sambil dia melihat sesuatu titik tertentu, makin lama lalu ucapkan hal-hal yang dia nggak ngerti. Akhirnya kosong pikirannya. Ya. Jangan lupa, the idle mind is Satan's worship. Pikiran kosong Allah tempat kerjanya setan. Ya. Oke. Tapi orang yang dikuasai Roh Kudus, orang itu fokus pada firman Tuhan. Bukan kosong pikiran. Ya. Oke, yang ketujuh. Orang yang dikuasai Roh Kudus tidak melalaikan tugas sehari-hari. Apa kewajiban sehari-hari tidak dilalaikan. Kalau dia sebagai pelajar, ya dia tidak melalaikan tugasnya untuk studi. Kalau dia sebagai karyawan, tugasnya bekerja. Kalau dia bisnis, ya tugasnya berbisnis, dia nggak lalaikan. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Siang malam kami bekerja, kata Paulus ya, agar kami tidak menyusahkan seorang pun dari kalian, sewaktu kami menyebarkan kabar baik yang dari Allah itu kepada kami, kepadamu. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus tidak akan melalaikan tugas sehari-hari. Kalau bekerja, ya dia bekerja dengan baik. Kalau dia berbisnis dengan baik. Kalau dia studi dengan baik. Ya. Tapi orang yang dikuasai roh jahat sering melalaikan tugas di rumah. Tugas di sekolah, kerja dan bisnis sering dilalaikan. Alasannya, kenapa kamu lalai? Aku sibuk di gereja. Ya, akhirnya tugas studinya terbengkalai. Tugas pekerjaannya terbengkalai. Ya. 2 Tesalonika 3:10-11. Jika seorang tidak mau bekerja, kata Rasul Paulus, janganlah ia makan. Kami katakan nih, ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, jangan ia makan. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus tidak melalaikan tugas sehari-hari. Oke. Yang ke-8. Orang yang dikuasai Roh Kudus merawat, melatih dan menguasai tubuhnya dengan baik. Merawat, melatih dan menguasai tubuhnya dengan baik. Sebab apa? Sebab tubuh, menurut firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 9 ayat 27. Kata Rasul Paulus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi melatih tubuhku dan menguasai tubuh. Itu orang yang dikuasai Roh Kudus. Tapi orang yang dikuasai roh jahat memanjakan dan merusak tubuh, Tubuh ini bukan untuk dimanjakan tapi dilatih. Ya. Kata memanjakan dalam bahasa Inggris adalah spoil. Spoil itu artinya rusak. Spoil food, makanan basi, makanan rusak. Ya. Markus 5 ayat 5. Siang malam ia, yaitu orang yang dirasuk roh jatuh, siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Itu salah satu ciri orang yang dikuasai roh jahat. Melukai badannya dengan batu. Ya. Kalau orang yang dikuasai Roh Kudus merawat, melatih dan menguasai tubuh dengan baik. Ya.
Oke. Ke-9. Orang yang dikuasai Roh Kudus membimbing orang itu untuk bertumbuh menjadi serupa dengan sifat-sifat Yesus. Kita harus semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus, bukan semakin serupa dengan sifat-sifat binatang tertentu. Misalnya ada orang percaya pada sio babi, ya bertumbuh menjadi orang yang punya sifat seperti babi, seperti ular, seperti naga, seperti apa. Ya. Kita harus bertumbuh semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus, bukan sifat-sifat binatang. Galatia 4 ayat 19. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Itu kata Rasul Paulus. Sifat-sifat Kristus. Galatia 4 ayat 19. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Orang yang dikuasai roh jahat memimpin seseorang bertumbuh jadi serupa dengan sifat-sifat makhluk lain yang lebih rendah dari manusia. Yaitu harus semakin serupa dengan sifat anjing lah, sifat binatang yang lainnya. Ya. Roma 1 ayat 23. Bukannya Allah abadi yang mereka sembah, tetapi patung-patung yang menyerupai makhluk yang bisa mati, yaitu burung, binatang yang berkaki 4 dan yang melata. Ya ini. Kita harus semakin serupa dengan sifat-sifat Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan semakin serupa dengan sifat-sifat binatang. Itu gaya hidup, prinsip hidup yang merendahkan martabat manusia sama dengan binatang. Padahal kita diciptakan Allah sebagai mahkota ciptaan Allah. Ya. Oke, yang ke-10. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak takut untuk diuji. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak takut untuk diuji. 1 Yohanes 4 ayat 1. Janganlah percaya pada semua orang yang mengaku punya roh Allah, tapi ujilah dahulu mereka. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak takut diuji. Tetapi ujilah dahulu mereka untuk tahu apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Diuji. Dalam Yesus pasti selamat. Tapi yang percaya Yesus tidak pasti sembuh dari sakit jasmaninya. Orang yang percaya Yesus pasti selamat. Tapi orang yang percaya Yesus tidak pasti sembuh dari sakit jasmaninya. Ya, ini penting. Oke. Orang yang dikuasai roh jahat apa? Tidak mau diuji, nggak mau diuji. Mereka suka tengking roh kritik agar keluar sehingga khotbah mereka tidak dikritisi. Jadi kalau mereka mau khotbah, mereka tengking roh kritik keluar dari ruangan ini supaya khotbah mereka jangan dikritisi, padahal khotbah mereka tidak benar ya. Pengajaran mereka bersifat indoktrinasi, nggak boleh ditanya. Indoktrinasi. Wah harus terima aja. Gitu. Yang tanya dianggap oleh mereka sebagai pembangkang. Wah ya. Coba pengkhotbah kesembuhan ilahi, lakukan kebaktian kesembuhan ilahi pada masa COVID-19 yang lalu. Ya. Indonesia, negara-negara lain, wah diserang COVID-19. Ya itu loh, kalau ada pengkhotbah yang mengklaim saya diberikan karunia melakukan kesembuhan ilahi, itu lakukanlah pada masa pandemi itu. Ayo berdoa, siapa yang menderita sakit COVID-19 datang, aku akan tumpang tangan. Ya. Adakan kesembuhan itu di aula-aula rumah sakit, jangan di aula yang harus sewa lagi. Kan setiap rumah sakit punya aula. Adakan kesembuhan itu di aula-aula rumah sakit agar banyak pasien tertolong dan para medis diringankan tugas mereka. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Selama COVID nggak ada hal itu terjadi. Ya. Ada berita tentang seorang pendeta yang disebut sakti dalam tanda kutip ya, malah terserang COVID-19 dan meninggal. Padahal waktu sehat, saya diberikan karunia kesembuhan. Ternyata dia terserang sakit COVID-19 dan meninggal. Ya, kita harus percaya
Sampai sekarang masih ada karunia kesembuhan ilahi, masih ada. Masih ada karunia kesembuhan ilahi. Tetapi saya tidak setuju jika kesembuhan ilahi itu diekspos, kesembuhan ilahi itu diekspos. Kita harus mengekspos PI-nya, pengabar Injilnya, bukan kesembuhan ilahinya. Ya. Sebab siapa saja percaya pasti selamat, diampuni dosanya. Tapi belum tentu sembuh secara penyakit jasmani. Ini penting. Barang siapa yang percaya pada Yesus pasti selamat, diampuni dosanya. Tapi belum tentu sembuh secara jasmani. Ini penting. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Secara singkat saya sudah menjelaskan perbedaan Roh Kudus dan Roh Jahat. Biarlah semua dibimbing oleh Roh kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang hamba sudah sampaikan, biarlah Roh Kudus membimbing kami agar kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup kami, kerohanian kami dipimpin oleh Roh kebenaran. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.